Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li zalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas berkat, rahmat, dan inayahnya kita semua dalam situasi COVID-19 mudah-mudahan ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat sampai yaumil kiamat. Pertama-tama saya perkenalkan Piping Dipraja, yang alhamdulillah pada kesempatan ini diberikan amanah tugas akademik sebagai pengampu pada mata kuliah pendidikan anti korupsi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Syariah Nahdlatul Ulama Garut. Tentunya ada beberapa hal yang perlu disampaikan kaitannya dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi, di mana mata kuliah ini ditujukan untuk memberi pemahaman serta memotivasi tumbuhnya pemikiran kritis dari para mahasiswa dalam mengkaji teori-teori, regulasi-regulasi, dan kasus tentang korupsi. Karena itu, nanti disajikan bahan-bahan diskusi yang diambil dari hasil riset, pengamatan, dan analisa kasus lapangan, serta teori-teori, dampak, faktor, dan strategi anti korupsi secara komprehensif sebagai serangkaian mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di mana harapannya adalah mahasiswa dalam mata kuliah ini yang dibahas bukan berlandaskan pada satu perspektif keilmuan secara khusus, tetapi atas dasar fenomena permasalahan serta pendekatan budaya, di mana mata kuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi, yang supaya hal ini bisa tertanam pada diri individu mahasiswa. Dengan demikian, tujuan dari mata kuliah adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada diri sendiri mahasiswa, serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agen of change bagi kehidupan masyarakat bernegara yang bebas dan bersih dari ancaman korupsi. Pada mata kuliah ini tentunya sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan, terdiri dari 16 pertemuan. 16 pertemuan, pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Adapun materi-materi yang akan disampaikan, yang pertama tentang korupsi, integritas, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, era digital dan dampak penanggulangan korupsi, nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi, gerakan-gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi, gerakan kerjasama dan beberapa instrumen nasional pencegahan korupsi, tindak pidana korupsi dalam peraturan undang-undang di Indonesia, tindak pidana korupsi dan perkembangannya, korupsi dan pelayanan publik, dan peranan dan keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Tentunya dalam pendekatan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu dengan melakukan metode atau model inquiry. Bagaimana kita bersama-sama untuk mencari dari berbagai sumber sebagai bahan diskusi
di kelas. Metode diskusi itu tentunya yang berkenaan dengan topik-topik yang sudah dipaparkan tadi. Diskusi dilakukan melalui pelaporan tugas yang berasal dari sumber-sumber ataupun referensi-referensi yang dituangkan dalam bentuk video. Dan video tersebut di-upload ataupun digunakan sebagai media pembelajaran melalui media sosial, melalui Zoom atau YouTube. Tentunya dalam proses penilaian di dalam mata kuliah yang akan kita laksanakan, mahasiswa akan ditilai dari berbagai aspek. Yang pertama, kehadiran di kelas. Kedua, tugas individu, yaitu berupa laporan buku ataupun penyusunan buku IG Story yang nanti akan disampaikan dalam bentuk file petunjuk bagaimana menyusun buku IG Story. Yang selanjutnya adalah tugas kelompok berupa video. Nanti akan dibagi beberapa kelompok, masing-masing kelompok membuat video kelompok masing-masing yang memuat mata kuliah ataupun materi yang nanti akan dibagikan masing-masing per kelompok sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kemudian kesiapan dan penguasaan materi yang nanti akan disajikan dari video tersebut untuk didiskusikan. Kemudian penilaian dari UTS dan UAS. Selanjutnya untuk teknis pembuatan video nanti akan Bapak sampaikan melalui informasi di grup WA. Bagaimana pembagian kelompok, silakan kepada KM yang sudah ditunjuk di masing-masing kelas untuk membuat kelompok sebanyak 12 kelompok. Nanti masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai 12 itu akan diberikan topik yang harus dibahas sesuai dengan silabus yang akan disampaikan melalui grup WA. Selanjutnya untuk penyusunan buku IG Story itu semua mahasiswa wajib menyusun ataupun membuat buku IG Story secara individu. Batas pengumpulan untuk tugas individu berupa penyusunan IG Story itu sampai UAS. Jadi syarat untuk mendapatkan nilai itu harus menyerahkan yang namanya tugas individu berupa pengumpulan buku IG Story. Jadi selain tugas kelompok, ada tugas individu, ada UAS, UTS, kehadiran yang itu menjadi dasar penilaian bagi dosen ataupun saya sebagai pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Demikian mungkin untuk penjelasan seputar mata kuliah anti korupsi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Syariah Nahdlatul Ulama. Untuk lebih jelasnya nanti akan diadakan sesi tanya jawab ataupun diskusi. Silakan yang mau bertanya boleh, nanti bisa berupa voice note ataupun berupa catatan-catatan yang nanti akan dijawab oleh Bapak apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pertemuan mata kuliah hari ini hanya sebatas perkenalan dan arahan seputar mata kuliah pendidikan anti korupsi. Mohon maaf atas keterbatasannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.